BPJT memang benar saat ini ada prakarsa ya, prakarsa untuk menyusun feasibility study di FS-nya untuk pembangunan jalan tol di Puncak. Ini masih prakarsa. Jadi mungkin kalau memang 2006 karena ini anak prakarsa baru, jadi mungkin 2026 baru akan dimulai, dan itu kan perlu kajian-kajian yang sangat komprehensif ya, karena itu akan membuat jalan baru dan tentunya akan masuk dalam kawasan-kawasan, mungkin ada kawasan-kawasan yang perlu dilindungi atau jangan sampai merusak ekosistem yang ada di situ. Itu kajian-kajiannya. Nah, mungkin tahun 2026 kalau mau kajian-kajiannya kan harus komprehensif betul, harus lengkap betul, jangan sampai ada mengganggu ekosistem yang lain. Halo semuanya, balik lagi di channel Lucky Drone. Kita balik lagi di konten sharing talk. Ya, udah lama banget ya saya nggak bikin video, dan di video kali ini kita akan kembali ya melihat progres pembangunan jalan tol yang ada di Indonesia. Dan buat teman-teman yang mungkin sudah baca di judul dan sudah membaca ya gitu ya, berita-berita belakangan ini bahwasannya ada kabar terbaru tentang pembangunan tol ya Puncak ya, tol Puncak nih ya, yang sebelumnya saya sudah sempat bahas ya, terasa ataupun jalur pembangunannya ya yang ini ya teman-teman, yang dimana ditargetkan memang akan dibangun ya di tahun 2026 ya, sesuai dengan video yang sebelumnya ya, dan tadi di awal teman-teman sudah saksikan ya. Tapi di tahun 2024 ini nampaknya sedang dikejar untuk dikaji lebih lanjut agar visibility study-nya bisa ada gitu ya, segera dirilis gitu ya, penampakan dari jalur pembangunan tolnya. Ya, buat teman-teman yang belum mengetahui, ini adalah tol Puncak yang memang akan dimulai dari Caringin ya teman-teman, yaitu koneksi dengan ruas tol Bocimi ya, Bogor, Sukabumi, Ciawi ya, yang sampai hari ini sudah beroperasi sampai dengan Parung Kuda ya, Cibadak ya teman-teman. Nah, direncanakan nantinya akan terkoneksi di Caringin ya, di simpang susun Caringin ini, dan terus sampai ke arah Cianjur ya. Makanya ruas tol ini sebetulnya namanya itu adalah Caringin Cianjur ya. Dimana ruas tol Caringin Cianjur ini, buat teman-teman yang mungkin sudah menyaksikan ya pembahasan pembangunan tol di channel ini masuk ya teman-teman dari 18.000 km yang memang ditargetkan akan dibangun di Indonesia ya. Tapi dalam perencanaan itu masuk targetnya itu di tahun 2030 sampai dengan 2034 ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah mengikuti perkembangan berita ini ya, ataupun yang belum ya, bisa tonton channel ini, bisa tonton video ini, di mana Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum ya, Pak Triyono nih ya, itu kemarin sempat ditanya ya di kantor DPR. Ini kita langsung aja ya lihat beritanya ya. Mungkin teman-teman juga bisa melihat gitu ya di media elektronik. Ini kita coba lihat salah satunya ya teman-teman. Nah, ini dia ya teman-teman. Ini teman-teman bisa tulis saja keywordnya tol Puncak akan dibangun. Ini salah satunya adalah dari CNN Indonesia nih. Kita coba baca beritanya ya teman-teman. Kementerian PU pastikan tol Puncak dibangun di era Prabowo ya, dimana isi beritanya adalah Kementerian Pekerjaan Umum ya, yang baru ya, bukan Pak Basuki lagi nih ya, memastikan jalan tol Puncak akan dibangun di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kementerian PU Triyono Juno Asmono mengatakan pihaknya sedang dalam proses pengkajian untuk rencana pembangunan tol Puncak ya. Tol Puncak ini lagi dikaji katanya ya teman-teman. Nah, kemudian berikutnya, adapun tol prakarsa berarti sudah ada badan usaha swasta nih, tapi belum dibocorin ya. Badan usaha swasta siapa yang akan mencanangkan ataupun memprakarsai pembangunan tol ini ya teman-teman. Dan nantinya badan usaha itu pun yang akan menyiapkan studi kelayakan ataupun visibility study-nya ya. Sampai hari ini belum ada nih. Nah, tapi kalau teman-teman sudah mengikuti channel ini, sebelumnya ya, Kementerian Umum di DPR ya, Komisi 5 itu sudah sempat mempublish gambaran ya, sedikit gambaran trase ataupun jalur pembangunan tol Puncak ini ya, dimana udah saya bahas ya di video sebelumnya. Dan mungkin ada perubahan, nanti kita lihat aja ya ketika sudah ada pemrakarsanya ya ditetapkan, mungkin tidak menutup kemungkinan trase ataupun jalur pembangunannya akan berubah. Tapi memang yang sudah digadang-gadang ya bahwasannya nanti akan ada itu ya, pintu tol di sekitaran Gunung Mas ya teman-teman, di mana
di pembahasan yang sebelumnya yang sudah saya bahas di channel ini pun ada gerbang tol itu ya teman-teman, ada gerbang tol di dekat Gunung Mas. Nah, kemudian ini baca beritanya lagi ya. Sementara itu, Tol Puncak nantinya akan didukung dengan skema pembiayaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha ataupun KPBU. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini sepertinya seharusnya skemanya akan sama seperti pembangunan tol lainnya. Kita coba balik lagi di peta yang sebelumnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau dilihat ya, dikatakan tol ini direncanakan ya, dijanjikan gitu bahasanya ya, akan dibangun di pemerintahan Pak Prabowo ya teman-teman. Dimana Pak Prabowo ya sekarang sudah menjadi presiden, dan nampaknya rencana-rencana pembangunan yang sudah dibangun dalam pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya akan terus dilanjutkan, termasuk pembangunan tol ini ya. Dan rasanya kalau tadi di video awal kita mendengar bahwa targetnya di tahun 2026 akan dibangun ya, pemerintahan Pak Prabowo seharusnya masih berlanjut ya sampai dengan tahun 2026, walaupun ditarget pembangunan rencana tol 18.000 km itu ditargetkan di tahun 2030 sampai dengan 2034. Nah, apakah bisa dilaksanakan lebih cepat ya? Kita tunggu aja perkembangannya ya teman-teman. Ini rasanya kalau tol ini jadi ya, buat teman-teman yang mungkin belum mengetahui trase ataupun jalan pembangunannya, bisa cek aja ya di video saya yang ini ya teman-teman. Nah, ini dia ya, ini saya sudah sempat bahas nih ya berapa waktu yang lalu ya, 19 Februari 2023 ini saya sudah sempat bahas ya trase ataupun jalur pembangunannya. Langsung aja ke video ini ya teman-teman untuk menyaksikan jalur pembangunannya kira-kira lewat mana gitu ya. Itu saya sudah analisa untuk menyesuaikan dari trase yang sudah beredar pada saat Kementerian PUPR ya bertandang gitu ya, bertandang ke Komisi 5 DPR ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini seharusnya kalau ada ruas tol ini ya, seharusnya akan memangkas waktu tempuh teman-teman yang misalkan dari arah Jakarta biasanya keluar di Ciawi ya, kemudian menyusuri Jalan Raya Puncak. Nah, kalau mau ke arah Cipanas ataupun Cisarua ya, ini ya gerbang tol Cisarua ini nampaknya tidak jauh ya nantinya dengan area Gunung Mas nih ya, seperti ini ya. Nah, kalau lihat dari gambaran trasenya sih kira-kira gerbang tolnya ada di sekitar sini ya, kira-kira ya teman-teman. Ada di sekitar sini nih gerbang tolnya. Nah, dari situ teman-teman dari arah Jakarta yang biasanya nanti akan keluar di Ciawi yang sekarang nih ya, nantinya harus keluar di Caringin, kemudian nyusuri terus ke arah timur ya, kemudian terus mengarah ke arah Megamendung, Cisarua, Cipanas ya. Mungkin ya pembebasan lahan yang sudah dilakukan di area puncak saat ini ya. Jadi teman-teman yang belum udah lama nih nggak main ke puncak, itu sekarang sudah tidak ada ya bangunan-bangunan yang di pinggir jalannya itu ya, sampai ke arah Masjid At-Tawun itu ya, sampai ke arah puncak pas. Itu sudah dibebaskan sekarang teman-teman. Kalau ke puncak ya, mau melihat pemandangan yang tadinya sebelumnya dihalangi oleh bangunan-bangunan liar begitu ya, sekarang sudah plong begitu ya, bisa melihat pemandangan area puncak lebih luas lagi, lebih lebar lagi. Mungkin ini untuk salah satunya adalah untuk mempersiapkan pembangunan tol ini. Kita nggak tahu ya teman-teman, mungkin aja karena memang pintu tol Cisarua ini salah satunya mungkin sangat dinantikan ya, agar teman-teman yang kiranya dari arah Ciawi gitu ya mau ke langsung ke arah Cisarua dan sekitarnya ya, puncak pas dan sekitarnya, bisa langsung tembus ke sini ya. Karena biasanya nih saya pun kalau jalan-jalan gitu ke arah puncak ya, kalau misalkan melewati jalan raya puncak ini, biasanya yang macet itu di sekitaran Megamendung ya teman-teman ya. Itu ada pasar atau apa gitu ya. Kemudian kalau ketika lepas dari Cisarua ataupun pasar Cisarua ya ke area sekitaran arah puncak pas gitu ya, itu kayaknya udah nggak terlalu macet ya, bener gak sih? Kalau saya ngerasanya begitu tuh, kalau saya pergi di sekitaran hari-hari biasa begitu ataupun weekend gitu ya, yang padatnya itu di sekitaran sebelum Cisarua. Nah, kalau misalkan ada ruas tol ini, mungkin saja teman-teman yang nanti langsung mau gitu ya ke arah Cipanas ya, sekitarnya bisa langsung bablas gitu ya, bypass gitu ya, nggak melewati jalan raya puncak lagi. Seperti itu. Kita tunggu aja ya perkembangannya pembangunan tol yang ada di sekitaran Bogor ya pastinya ya, ini masuk Kabupaten Bogor. Dan teman-teman bisa lihat di sini ini ya, jaringan jalan tol yang memang sedang dibangun ataupun sudah dibangun ataupun sedang direncanakan hingga saat ini ya di area Kabupaten Bogor. Kita coba lihat ya di Kabupaten Bogor itu ada tol apa aja sih ya yang memang sudah dibangun ataupun sedang direncanakan dibangun. Kita kalau lihat dari batasan
areanya. Nah, ini dia ya. Ini Kabupaten Bogor ya, teman-teman. Nah, Kabupaten Bogor nih yang merah-merah ini ya. Itu ada tentunya tol Caringin Cianjur ya. Kemudian ada sebagian dari tol Bocimi ya, sampai dengan ke arah Cigombong nih ya, teman-teman ya. Dari Cigombong ini masih masuk Kabupaten Bogor, dan ini masih terus dilanjutkan nih ya dari Cigombong. Kemudian Cibadak sudah beroperasi, dan dari Cibadak sampai dengan Sukabumi Barat ya, ini sedang masih terus dilakukan konstruksi nih. Luar biasa nih ya, seksi 3-nya ya. Terus akan dilanjutkan terus sampai dengan Sukabumi Timur ya, kemudian nanti akan dilanjutkan sampai ke arah Bandung ya. Tapi kalau dari area Kabupaten Bogornya ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini ada tol Jagorawi pastinya yang sudah beroperasi, kemudian tol Bogor Auto Ring Road ya. Kemudian ini ada tol Jor 3 ya, yang sampai saat ini ya nampaknya kabarnya belum ada yang terbaru lagi nih ya. Yaitu dari Sentul sampai dengan Karawang ya, teman-teman. Sentul dari Karawang ini juga masuk area tol yang ada di sekitar Kabupaten Bogor. Kemudian di sisi baratnya ada tol Bogor Serpong ya, Bogor Serpong nih ya, teman-teman. Ini juga sama-sama rangkaian dari tol Jor 3 ya, Bogor Serpong dan Sentul Karawang ya. Kita tunggu aja nih perkembangannya ya, teman-teman. Nah, kemudian di samping ya sisi dari ruas tol Bor itu ada sebenarnya ada rencana Salabenda Caringin ya. Salabenda Dramaga Caringin ya, teman-teman. Nah, inilah yang dikatakan pengganti dari ruas tol Jagorawi katanya ya, di mana ruas itu terhubung dengan tol ini ya, Antasari ya, teman-teman. Tol Antasari ini Bojonggede ya. Nah, ini dia ya. Ini katanya ini sebagai pengganti Jagorawi yang ini nih, teman-teman ya. Nah, tapi kalau belum nyambung nampaknya kita masih sangat bergantung dengan ruas tol Jagorawi yang pastinya jauh lebih murah ya, teman-teman. Antasari, Sawangan, Bojonggede, Salabenda ini nanti direncanakan akan terus bablas sampai ke arah Caringin ya. Jadi kalau ini udah nyambung semua ya, teman-teman, dari Salabenda, kemudian Dramaga, teman-teman yang dari arah Jakarta Selatan kalau mau ke arah Cianjur bisa jauh lebih cepat ya, teman-teman. Bisa jauh lebih cepat kalau sudah jadi ya. Kita tunggu nih ya perkembangannya ya. Kemudian selain itu ada ruas tol ini ya, rencana ruas tol Pasar Jumat. Pasar Jumat Salabenda nih ya, di sekitar sini ya, teman-teman. Pasar Jumat Salabenda ini juga ada rencana, cuma ini sepertinya akan masih cukup lama ya. Kita tunggu aja nih ya, karena akan memecah area di sekitaran Tangsel sampai ke arah Bogor ya, teman-teman ya. Tangsel sampai dengan ke arah Bogor. Nah, kalau teman-teman lihat inilah ya jaringan-jaringan jalan tol yang nampaknya nantinya akan terhubung dengan ruas tol Puncak ini ya, ruas tol Puncak Caringin Cianjur ini ya, teman-teman. Nah, area-area di sekitar sinilah ya, tol-tol inilah yang nantinya akan bisa tersambung ataupun terkoneksi dengan ruas tol Caringin Cianjur. Dan masih ada lain lagi ya, teman-teman. Ruas tol dari Jor 2 juga yang sudah beroperasi ya, Cimanggis Cibitung ya, masih terkena area sedikit dari Kabupaten Bogor. Kemudian tol ini ya, Margonda, tol Limo ya, Cijago ya pastinya ya, ini sudah cukup lama beroperasi. Nah, kita tunggu nanti kelanjutannya seperti apa. Nah, banyak di antara teman-teman tuh kemarin ya di kolom komentar, "Bang, masa nggak ada sih tol ini yang masuk ke Liwilang ya? Dramaga Liwilang ya namanya ya." Saya salah kali ya bacanya ya, Lewiliang ya. Nah, itu sampai dengan ke arah Jasinga ya. Nah, kalau saya pribadi ya, saya belum menemui ya rencana pembangunan tol ini secara resminya ya, maksudnya dari perencanaan PUPR ataupun dari RT RW. Nah, mungkin buat teman-teman yang mungkin mengetahui ada perkembangan pembangunan tol Ciampea ini ya, Lewilang sampai dengan Jasinga ya, bisa tulis di kolom komentar itu sumbernya dari mana gitu ya. Nah, kenapa saya tidak pernah membuat ini, karena saya tidak punya ininya sumbernya kalau ada rencana pembangunan ini ya. Tapi yang disinilah yang menjadi fokus gitu ya, ibaratnya pembangunan tol yang ada di sekitaran Kabupaten Bogor ya, seperti itu. Oke, paling videonya sampai sini dulu ya, teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin belum mengetahui kalau ada rencana pembangunan tol Puncak ya, yang sekarang sedang viral-viralnya nih, karena pembangunan jalan ataupun pembangunan itu ya, bangunan-bangunan liarnya sudah dibebaskan gitu ya. Jadi teman-teman yang mau ke arah Puncak
bisa melihat pemandangan jauh lebih baik ya, seperti dulu katanya. Saya sih nggak tahu dulu kayak gimana tuh ya. Tapi sekarang katanya sudah lebih baik begitu ya. Nah, semoga rencana pembangunan tol ini bisa terus berjalan di era pemerintahan Presiden Pak Prabowo. Ya, buat teman-teman yang ingin ya melihat jaringan tol secara lebih jelas seperti yang ada di video ini ya. Ini banyak banget yang nanyain, "Bang, itu tolong di-share dong linknya segala macam," gitu ya. Ini nggak bisa di-share ya teman-teman. Ini saya membuatnya sendiri ya via data KML Google Earth ya. Ya buat teman-teman yang ingin penasaran ataupun punya kebutuhan berinvestasi ataupun ingin memiliki rumah di area sekitar pembangunan tol ya, buat mengetahui lebih jelasnya ini sifatnya berbayar ya teman-teman. Kalau teman-teman mengingini dan berkenan bisa kontak di IG saya ataupun email ya nanti untuk mengetahui informasi lebih lanjut, karena ini semua saya buat berdasarkan analisa saya sendiri ya, kecuali yang sudah beroperasi ya teman-teman nggak usah beli, itu mah tinggal ngeliatin aja ya. Cuma kalau di tempat saya ini sudah saya perjelas mana yang sudah beroperasi, mana yang sedang dibangun, dan mana yang belum dibangun. Yang merah ini yang masih belum dibangun, dan itu saya sifatnya buatnya itu analisa pribadi ya. Nah, yang sudah biasanya saya dapat kabar dari teman-teman, biasanya mirip-mirip tuh yang sudah terjadi ya. Waktu itu saya pernah menganalisa ruas tol JOR 2 nih beberapa waktu lalu ya. Kemudian saya bahas trase ataupun jalur pembangunannya, dan nampaknya memang benar adanya. Mungkin map menjauh lah sekitar beberapa meter ya pastinya ya teman-teman. Dia pada saat eksekusinya pasti akan bergeser beberapa meter dari titik yang ditentukan begitu ya. Tapi ini sifatnya analisa pribadi, tidak bisa menjadi acuan ya teman-teman. Tapi ya buat teman-teman yang penasaran ingin melihatnya biar lebih bisa lihatnya zoom tuh ya, lebih jelas begitu ya, bisa kontak IG Lucky Drony Channel ataupun email Lucky Drony Channel. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.